Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badua Al-Hasan dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas D. Yang saya terhormat Profesor Ciaris Pratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang terhormat Bapak Suster yang selaku Bapak dosen pengampu, dan yang saya hormati Bapak, semoga sehat selalu, dan tanpa pula kepada segenap yang menonton presentasi dari saya. Hari ini saya akan mempresentasikan pengertian media. Pengertian yang pertama, pendahuluan. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya atau seseorang dengan seseorang yang lain. Proses belajar diselenggarakan di formal di sekolah-sekolah ataupun di lingkungan tertentu. Siswa baik secara pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Interaksi yang terjadi selama proses belajar disebut dipengaruhi oleh lingkungan yang terjadi kapanpun, yang terjadi atas murid, guru, tugas perpustakaan, kepala sekolah, bahan materi atau pelajaran, selembar majalah, rekaman video, audio, seterusnya. Terus selanjutnya, media tambahan. Media tambahan ini disebut juga dengan media yang akan membantu proses pembelajaran. Media salah satunya adalah komputer, buku, ataupun jenis-jenis yang lainnya. Terus yang kedua, pengertian media. Pengertian media berasal dari kata Latin medius, yaitu secara harfiah yaitu tengah atau perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara. Dalam dunia teknologi, media itu disebut juga dengan teknologi, atau pengertian media dalam proses belajar mengajar dulu diartikan sebagai alat-alat ataupun teknologi itu sendiri. Terus yang ketiga, landasan teoritis penggunaan media pendidikan. Dalam hal ini ada 3 ya: enaktif, ikonik, simbolik. Enaktif ini dapat diartikan yaitu pengalaman langsung. Terus yang ikonik, pengalaman piktorial atau gambar. Simbolik, pengalaman abstrak. Dalam hal ini pengalaman enaktif adalah pengalaman langsung. Contohnya itu seperti dalam hal belajar, mengingatkan kita tentang seperti belajar mengajar di sekolahan. Terus yang selanjutnya yaitu pengalaman ikonik. Pengalaman ikonik ini cenderung dengan sebuah media atau dengan buku tersebut. Simbolik ini pengalaman yang abstrak terjadi ketika kita mengenalkan sebuah benda, terus kita artikan sebuah benda tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri media. Ciri-ciri media ini yang pertama fiksatif, terus yang kedua manipulatif, yang ketiga destruktif.
Ciri-ciri yang pertama, ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, manipulatif. Ciri-ciri ini memakan waktu beberapa hari, dapat diselesaikan pada siswa 2 atau 3 menit dengan teknik penggunaan gambar atau time lapse. Terus yang ketiga, distributif. Ciri ini atau dapat terjadi ketika distribusikan melalui ruang dan secara bersamaan kepada sebelah besar siswa untuk simulasi pengalaman. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau salah ada kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.